Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah garis tipis antara keyakinan penuh dan dianggap gila oleh dunia. Ada juga sebuah kondisi berbahaya yang disebut hampir percaya. Dua hal inilah yang kita temukan dalam persidangan Rasul Paulus di hadapan Gubernur Festus dan Raja Agripa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-24 sampai 32. Pagi ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana kita bisa memiliki keberanian seperti Paulus dan menghindari jebakan hampir seperti Agripa. Santapan harian memberikan judul renungan pagi ini, Kamis tanggal 17, Aku Bukan Kamu. Mari kita buka Alkitab kita dari bagian Kisah Para Rasul, ayat pasal yang ke-26. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-27 sampai ke-29. Dengarkanlah firman Tuhan. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau kelama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Nah, Bapak Ibu, pertengkaran antara dua orang sering kali menjadi makin panas oleh pernyataan yang dimulai dengan kata kamu. Sepasang suami istri misalnya saling menuduh dengan kalimat, kamu itu tidak peka dan kamu terlalu sensitif, kata seorang ibu atau seorang bapak. Karena itu dianjurkan agar kita menggunakan ucapan yang dimulai dengan aku. Begitulah cara Paulus menjawab tuduhan kasar dari gubernur dan raja di dalam persidangannya. Ketika Festus menuduhnya dengan suara keras, engkau gila Paulus, ia tidak membiarkan emosinya terpancing. Sebaliknya ia menjawab dengan sikap hormat, aku tidak gila Festus yang mulia. Pun ketika Agripa mengolok-oloknya karena ia mencoba meyakinkan raja akan Injil, ia menjawab bahwa ia mau berdoa kepada Allah bagi sang raja dan semua orang lain. Jawaban bijak Paulus membuat mereka akhirnya berpihak kepadanya. Ketika kita beraudiensi dengan seseorang penguasa atau pembesar, di satu sisi kita dituntut untuk menjaga sikap dan ucapan kita. Di sisi lain kita bisa dihina atau direndahkan. Respon yang terbaik dalam situasi demikian adalah memilih ucapan yang lebih berfokus pada diri kita dan apa yang kita pegang sebagai kebenaran. Lalu seperti Paulus, kita dapat menawarkan doa kita kepada Allah bagi mereka. Tuhan Yesus berpesan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Ini bukan anjuran atau saran, melainkan perintah Bapak Ibu. Walaupun kita sedang dituduh yang tidak-tidak atau diolok-olok, kita diperintahkan Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita dipanggil untuk menyadarkan orang jahat dari kejahatannya, dan memanggil mereka kepada kebenaran. Karena itu kendalikanlah lidah Anda dalam segala situasi. Jangan biarkan cuaca panas, rasa kesal, dan ketegangan suasana membuat Anda berteriak, dasar kamu. Sebaliknya tunjukkanlah bahwa kita ini pengikut Kristus dengan merespon, aku mau berdoa bagimu. Marilah kita menjaga perkataan kita tetap bijak, dan memberanikan diri untuk berkata, maaf, aku tidak peka, dan aku mau berdoa bagi kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru dan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih untuk teladan hamba-Mu, Rasul Paulus yang mengajarkan kami mengajarkan kami tentang keberanian untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu, bahkan ketika dunia menganggapnya sebagai hal yang tidak masuk akal. Tuhan, kami mohon berikanlah kami keberanian yang sama, kepekaan yang sama, dan kerendahan hati yang sama. Mampukan kami untuk berdiri teguh dalam iman kami dan berbicara tentang Engkau dengan kasih dan akal sehat. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang membuat kami menjadi sombong. Jangan biarkan hati kami menjadi keras, di mana kami hanya tersentuh oleh firman-Mu namun tidak pernah sungguh-sungguh diubahkan olehnya. Penuhi hati kami Tuhan dengan kerinduan seperti yang Paulus miliki. Kerinduan agar orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Engkau dan diselamatkan.
Ya Bapa, pakailah hidup kami hari ini untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami serahkan seluruh aktivitas dan rencana kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.